Sungguh Engkau Allah kami yang ajaib, Allah kami yang heran, Allah kami yang dahsyat, Allah yang mencintai dan mengasihi kami. Mari kita berdoa bersama-sama, ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan
kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh, hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Aba ya Bapa untuk kesempatan yang indah ini. Kembali kami mau buka hati kami untuk ditaburi oleh benih kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman-Mu itu menjadi pelita buat kaki kami dan terang buat jalan hidup kami. Berkati hamba firman-Mu, Pastor Eliseba Sutopo, dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam kebangkitan, salam penuaian. Semangat pagi. Ya, semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Ya, senang sekali hari ini Jumat 22 Maret 2024, hari yang ke berapa ya? Hari yang ke-16 puasa raya ya. Kita boleh bersama-sama kembali. Senang sekali wajah Bapak Ibu semuanya penuh dengan kemuliaan dan kita semua sehat diberkati oleh Tuhan. Dan hari ini kembali kita akan dilayani oleh hambanya Pastor Eliseba Sutopo. Shalom Pastor Eliseba. Halo semuanya. Halo Om. Ya, silakan Pastor, waktu Iya. dan tempat untuk Halo Pastor semua. Eliseba. Selamat pagi untuk yang ada di Amerika. Selamat sore untuk yang berada di Indonesia. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali di pertemuan doa kita. Semoga semuanya juga masih tetap semangat di hari yang ke-16 dalam puasa, dan kita berdoa kita semua juga terus mengalami Tuhan lebih daripada hanya sekedar puasa supaya mendapatkan apa yang kita mau, tapi kita berdoa kita semua lebih mengalami Tuhan, lebih memahami isi hati Tuhan, dan kita semakin dibentuk serupa dengan gambarnya. Nah, di hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin mengajak kita melihat sesuatu yang mungkin agak sedikit berbeda. Judulnya saya beri judul Berkat yang Tidak Diinginkan. Agak aneh ya, biasanya tuh kan kita kan berdoa untuk berkat, kita kan ingin berkat, ya kan, kita tuh mendoakan untuk itu. Nah, ini yang akan kita lihat itu ternyata adalah berkat yang tidak diinginkan. Nah, pernah nggak sih kita itu melihat hidup kita sendiri ya, lalu kita tuh berpikir gini, aduh kok yang kita punya sekarang itu kok seperti ini ya gitu. Aduh kok rumahku kayak gini ya. Aduh kok kerjaan ini kayak gini ya gitu. Aduh seandainya kalau misalnya berbeda gitu kan lebih baik gitu ya. Atau kita berpikir aduh kok pasanganku kok gini ya gitu ya. Oh seandainya dia itu lebih seperti
istrinya temanku atau lebih seperti suaminya temanku gitu mungkin ya kadang-kadang, atau aduh kok ini anakku kok seperti ini ya gitu ya, kok coba anaknya si A, anaknya si B atau si orang lain, atau kita melihat mungkin area yang lain dalam kehidupan kita terus kemudian kita kok ini gini ya, kok cuman seperti ini gitu. Nah, saya ingin mengajak kita untuk melihat sekilas sebuah cerita di Alkitab, seseorang yang namanya Elia. Nah, Elia ini sedang disuruh oleh Tuhan untuk memberitahu Raja Ahab bahwa Tuhan tidak akan menurunkan hujan selama 3,5 tahun. Nah, setelah itu kita mulai dari ini, 1 Raja-Raja 17 ayat yang kedua. 1 Raja-Raja 17 ayat yang kedua. Gitu, boleh kita buka di baik di Alkitab fisik kita maupun di gadget kita masing-masing. 1 Raja-Raja 17 dimulai dari ayat yang kedua. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, kepada Elia. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Nah, ini adalah sebuah waktu kehidupan yang cukup berbeda untuk Elia, Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada waktu itu Tuhan itu kan baru memunculkan dia gitu ya. Ini awal-awal di mana kita itu membaca tentang adanya Nabi Elia di Alkitab. Pertama kalinya namanya itu muncul di catatan sejarah Israel. Nah, nabi itu kan seharusnya dia itu memang dealing dengan raja, ya kan, dia menyampaikan apa yang jadi firman Tuhan untuk raja, pokoknya petinggi-petinggi orang yang punya posisi gitu, atau kemudian kepada bangsa itu. Nah, ini Elia ini dealing sama raja baru 1 kali, dan itu ternyata untuk memberitahukan habis gini nggak akan hujan nih selama ya kapanpun Tuhan bilang gitu. Nah, setelah itu, setelah ngomong gitu, dia harus menunggu gitu. Apa tugas berikutnya? Tapi kemudian Tuhan bawa dia ke sebuah tempat persembunyian. Nah, yang ayat 3 waktu itu dia dicatat gini kan, datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Tuhan bilang, engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Nah, ini bisa dibilang cara yang aneh untuk Tuhan itu memelihara Elia. Aneh sekali. Karena kita coba membayangkan gitu ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, biasanya itu kan manusia yang memberi makan burung. Ya kan, kalau misalnya kita pergi ke zoo atau kita pergi ke tempat-tempat yang seperti itu gitu, ada sesi makan binatang, ya manusia yang memberi makan binatang. Tapi yang kita baca barusan itu manusia diberi makan oleh burung dan burung gagak lagi. Gitu. Nah, kita nggak kepengen lihat gagak gitu. Karena gagak itu jelek gitu. Kan kepengennya merpati dong gitu. Merpati kan lebih bagus ya. Dan terus merpati itu kan damai gitu. Kan kalau di rumah-rumah itu kan hiasannya burung merpati gitu ya. Nggak, kayak agak jarang ya orang mungkin di rumah kasih hiasan di rumahnya itu burung gagak. Kayak agak aneh. Terus kemudian di pernikahan-pernikahan, di wedding-wedding itu simbolnya atau apa itu biasanya burung merpati. Merpati itu simbol kedamaian, simbol Roh Kudus gitu kan. Yesus dibaptis yang muncul burung merpati. Burung merpati lebih bagus gitu, tapi ini kenapa kok burung gagak? Nah, kita akan lihat beberapa fakta tentang burung gagak. Yang pertama itu gini, Bapak Ibu Saudara sekalian, burung gagak itu seringkali digambarkan sebagai kematian. Burung gagak sering dilambangkannya sebagai kematian. Karena ini makanannya adalah bangkai. Mereka tuh suka bangkai dan mereka hobi sekali mematuk mata bangkai makanan mereka. Gitu. Di Alkitab itu ada beberapa kejadian, beberapa instances yang kita lihat itu kayak burung gagak itu mematuk
matanya korbannya ya atau mangsanya gitu. Kalau nggak salah pernah mungkin kalau tidak salah di film The Passion of the Christ itu ada salah satu scene yang juga gitu. Salah satu penjahat itu matanya dipatok sama burung gagak. Jadi di dalam hukum orang Israel, burung gagak ini dianggap sebagai sesuatu yang najis untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, yang kedua, kalau yang pertama tadi dia dilambangkan sebagai kematian. Yang kedua, burung gagak itu hanya bisa membawa serpihan hancur daging. Jadi dia nggak bisa membawa daging yang utuh. Jadi yang dibawa itu serpihan hancur. Nah, yang ketiga, burung gagak itu bahkan tidak memberi makan anak-anaknya sendiri. Lucu ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, burung gagak itu bahkan tidak memberi makanan, tidak memberi makan untuk anak-anaknya sendiri. Nah, burung gagak itu kan bisa aja mengambil makanan yang Tuhan beri buat Elia kan sebenarnya ya. Dimakan sendiri atau dia hancurkan sendiri gitu. Nah, kita kan kepengennya sesuatu yang lain dong. Atau Raja Wali gitu kan, lebih bagus kan, kuat gitu ya, lambang kekuatan dari Tuhan. Tapi kok ini kok gagak gitu ya. Nah, apa sih hubungannya dengan kita dan dengan kehidupan kita? Seringkali itu kita melihat situasi yang seperti ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Situasi di mana kita merasa, Tuhan ini gimana sih Tuhan? Kok Tuhan bawa yang kayak gini buat aku ya? Tuhan kok sediakan yang seperti ini ya gitu. Kadang kita ngeliat pekerjaanku kok gini Tuhan. Atasanku kok seperti ini ya, my boss is like this. Atau kita pikir rekan kerjaku, partnerku kok seperti ini ya gitu. Atau orang tuaku kok seperti ini, yang lain tuh anakku kok seperti ini, saudaraku kok seperti ini. Seolah-olah kita melihat gagak, seolah-olah kita melihat sesuatu yang tidak kita inginkan. Tapi pernahkah kita sadari bahwa ternyata gagak itu sedang Tuhan gunakan untuk menyediakan buat kita? Tidak jarang, malah mungkin lebih sering ya, kita itu perlu bisa melihat penyediaan Tuhan buat kehidupan kita. Bahwa dia punya 1001 macam cara untuk bisa menyediakan untuk Anda, untuk saya dalam apapun itu aspek kehidupan kita. Nah, seringkali dia sediakan dalam bentuk berkat-berkat yang seolah-olah tidak kita inginkan. Padahal sebenarnya itu semua adalah penyediaan Tuhan yang dia sediakan buat kita. Karena Yesaya 55 ayat 8 dan 9 berkata, sebab rancanganku, kata Tuhan, bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku, jalan Tuhan, maksudnya dari jalan kita, dan rancanganku dari rancanganmu, kata Tuhan. Nah, sehingga in the most unlikely circumstances, in the most unlikely way, mungkin dalam situasi-situasi yang paling nggak mungkin, paling berbeda, atau dengan cara-cara yang paling aneh, Tuhan itu tetap menyediakan buat kita, dan apa yang dia sediakan itu tetap adalah berkat untuk kita. Nah, buat Elia yang kita lihat, dia bukan percaya kepada burung gagak yang tidak akan memakan makanannya gitu saya rasa. Tapi dia percaya kepada siapa yang mengirimkan burung gagak. Dia percaya penyediaan Tuhan untuk dia. Tuhan bisa aja mengirimkan malaikat untuk melayani Elia, bisa banget. Karena ya terserah Tuhan ya gitu. Tapi di kali itu Tuhan memilih pasukan bersayap dalam wujud lain, bukan malaikat pencabut nyawa ya, bukan. Tapi pasukan bersayap dalam wujud yang agak berbeda, yang mungkin kelihatannya jahat, kelihatannya seolah-olah lambang kematian. Tapi justru itu dia pakai untuk menjadi alat Tuhan. Burung gagak ini bahkan tidak memberi makan anak-anaknya sendiri seperti yang tadi kita bahas. Tapi Tuhan memakai burung gagak untuk menjadi alat pemeliharanya untuk memberi makan Elia. Nah, sehingga terkadang Tuhan mungkin juga akan pakai burung gagak dalam kehidupan kita untuk pelihara kita. Tuhan mungkin pakai bos kita yang cerewet dan manipulatif untuk memelihara kita. Tuhan mungkin pakai bawahan kita yang rasanya, aduh kok nggak pinter-pinter ini ya, untuk memelihara kita.
Tuhan mungkin pakai orang tua kita yang kadang-kadang stubborn, kadang-kadang keras kepala sebagai alatnya untuk memelihara kita. Atau Tuhan mungkin pakai anak-anak kita yang kadang kok susah sekali untuk diatur sebagai bentuk dia memelihara kita. Dan Tuhan melakukan ini karena dia ingin kita tetap fokus kepada dia, sang pemelihara, bukan sekedar alat atau cara yang dia gunakan. Dan dia tetap adalah Tuhan yang menyediakan buat kita. He still is the God who provides. Dan Paulus mengingatkan dan mencatat di Filipi 4 ayat yang ke-19, dia bilang, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kita seringkali kalau lihat ayat ini, kita berhenti di kekayaannya. Oh yes, kekayaannya saya terima gitu. Tapi ini dikatakan menurut kekayaan dan kemuliaannya. Kita seringkali berharapnya dan berhentinya di kekayaannya. Tapi dia bukan hanya memenuhi menurut kekayaannya, tapi dia juga memenuhi menurut kemuliaannya. Kemuliaannya itu berarti segala hikmatnya, segala kebesarannya, segala akalnya, segala jalannya, segala caranya yang pasti akan di luar bayangan kita karena itu tadi. Dia jauh lebih powerful dari kita, dia jauh lebih tahu dari kita. Kita manusia terbatas dan dia Tuhan yang tidak terbatas dan dia selalu tahu apa yang dia lakukan. Dia adalah Tuhan yang menyediakan buat kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau akhiri dengan sebuah cerita. Ada seorang anak laki-laki namanya Philip. Philip ini lahir dengan keterbatasan, dia punya Down syndrome. Dia sebenarnya anak yang sangat menyenangkan gitu, dia juga anak yang happy, tapi mungkin juga itu ya ada keterbatasan-keterbatasan yang dia miliki karena keadaannya. Nah, Philip ini tapi dia dibawa ke sekolah minggu setiap minggunya dan dia istilahnya tuh kumpul dan ketemu dengan anak-anak seusia dia yang lain gitu. Nah, namanya anak-anak usia 8-9 tahun ya, di fase-fase itu sudah bisa mulai pilih-pilih teman kayak gitu-gitu dan kadang-kadang anak-anak yang lain ini memandang Philip sebelah mata gitu memang. Nah, tapi ya sudah dia tetap dilibatkan, gurunya juga tetap istilahnya tuh kalau kita orang Jawa Timur bilang tetap telaten, tetap dengan sabar ya menghadapi ini semua. Nah, kemudian waktu itu mereka sedang bersiap dan di hari-hari dekat menjelang Paskah. Waktu itu mereka ini sedang kayak main-main gitu. Nah, si guru sekolah minggu ini membawa kayak telur-telur plastik kosong. Nah, kemudian mereka mau main game sama-sama. Nah, di hari itu guru ini menyuruh mereka gini, coba abis gini ya, kita akan keluar dari kelas, kalian coba explore di daerah sekitar sini, kalian lihat dan bawa nanti hal-hal yang menurut kalian adalah lambang dari kebangkitan atau lambang dari a new life, a new beginning gitu. Oke, semuanya paham. Kemudian mereka keluar gitu kan, wah rame, seru dan lain sebagainya. Setelah beberapa menit kemudian dikumpulkan kembali masuk ke dalam kelas. Nah, setelah mereka masuk ke dalam kelas, gurunya ini bilang, oke, coba sekarang kita akan buka satu persatu, kita akan lihat apa yang kalian dapatkan gitu. Oh, ada yang bawa bunga gitu, ada yang bawa rumput, kemudian ada yang bawa kupu-kupu gitu, ada yang bawa macam-macam, ada yang bawa batu bahkan, terus ketawa teman-temannya yang lain, kok kenapa kamu kok bawa batu gitu? Ya nggak apa-apa, biar beda aja katanya gitu kan, dan buat aku kan yang penting buat aku itu lambang dari kehidupan yang baru gitu. Nah, kemudian saat telur yang berikutnya kemudian dibuka, telurnya itu ternyata kosong, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, namanya anak-anak usia 8-9 tahun ya, mereka bilang, wah ini nggak fair, ini nggak adil, nggak adil. Kita yang lain semua cari susah-susah, wah yang ini, yang satu ini nggak niat ini gitu. Masa yang lain sudah susah-susah cari, yang ini malah nggak bawa apa-apa, nggak bawa
sesuatu sama sekali, nggak cari nih berarti gitu. Terus ditanyakan ini punya siapa gitu. Terus kemudian guru ini merasa ada yang narik bajunya. Philip ini bilang, it's mine, itu punyaku, punyaku. Itu. Terus dia bilang, I did do it right. Dia bilang, because the tomb is empty. Dia bilang, saya melakukan yang benar karena kubur itu kosong. Dan di momen itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, satu kelas silent. Mereka tercengang akan jawaban dan revelation yang anak ini pahami. Dengan segala keterbatasannya, dia punya revelation yang begitu spesial. Dia tahu dan dia paham bahwa kubur itu kosong. Dan beberapa bulan setelah kejadian itu, Philip ini kemudian meninggal karena keadaannya, karena keterbatasannya, dan keluarganya juga tahu bahwa hidupnya mungkin tidak akan lama. Tapi di memorial service-nya, di ibadah penghiburannya, ada sekelompok anak-anak usia 8 dan 9 tahun yang mereka maju. Bukan mereka bawa bunga, tapi mereka bawa telur yang kosong. Karena mereka sekarang tahu dan sadar bahwa the tomb is empty. Kubur itu kosong. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, nama Elia itu artinya adalah Yehova adalah Allahku. Jehovah is my God. Dan Yehova yang disebutkan adalah Yehova Jireh. Allah yang menyediakan buat kita. Allah yang menyediakan buat saudara. Allah yang menyediakan buat saya. Dengan segala bentuk dan segala hikmatnya. Dengan segala caranya. Dengan segala metodenya. Karena dia yang paling tahu apa yang terbaik buat kita. Jadi di hari-hari ini apapun yang sedang kita lihat, kalau kita melihat hal-hal yang mungkin sesuai dengan apa yang kita mau, praise God. Tapi kalau mungkin kita sedang melihat hal-hal yang, oh I wish this could be different, atau harus kayak seandainya ini bisa lebih berbeda dan lain sebagainya. Ketahuilah, dia tetap menyediakan. Mau burung merpati, mau burung raja wali, mau burung gagak, atau apapun itu tetap adalah penyediaan Tuhan buat kehidupan kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di momen ini, biar Tuhan yang berbicara buat kami dan semakin mencelikkan mata kami ya Tuhan. Dalam setiap keseharian kami, biar kami tidak pernah terlalu terlena dengan hal-hal yang lain atau terutama dengan ekspektasi diri kami sendiri sampai kami miss out atau kami kelewatan akan bentuk-bentuk penyediaan Tuhan untuk setiap kehidupan kami. Sehingga Tuhan di saat ini berikan kami matamu di mata kami, cara pandang Tuhan di cara pandang kami, supaya di setiap momen, di setiap hari, in every moment of every day, kami juga boleh melihat bahwa semua yang terjadi dalam hidup kami, baik ataupun buruk, itu bisa selalu Tuhan gunakan untuk menjadi saluran penyediaan Tuhan untuk setiap kehidupan kami. Ajari kami untuk kami tidak meremehkan burung gagak yang ada di sekitar kami Tuhan, apapun itu bentuknya. Tapi ajarkan kami untuk selalu melihat cara Tuhan mungkin berbeda, metode Tuhan mungkin berbeda, timing Tuhan mungkin gak selalu sama dengan apa yang akan menjadi ekspektasi kami. Tapi biar kami boleh belajar untuk terus melihat bahwa penyediaan Tuhan itu selalu nyata adanya. Dan Yehova Jireh itu sungguh Allah yang hidup, yang terus bekerja dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan melanjutkan setiap aktivitas kami, baik kami yang di pagi hari atau kami yang di sore hari. Biarlah penyertaan Tuhan boleh terus ada bersama dengan kami, anugerah dan perkenanan Tuhan selalu mengiringi setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.